Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini tanggal 21 Agustus pukul 8 pagi. Saya mau panen sampah yang ada di komposter saya yang warna hitam ini, yang pernah saya kasih lihat. Jadi ini sampah yang di bagian bawah sudah mulai berwarna hitam, Ini ada kepompong. Ini kepompong dari maggot yang nanti akan jadi lalat BSF. Berhubung tempat saya semuanya sudah penuh, jadi saya kasih lihat dulu dari komposter yang ini 1, 2, dan 3 ini sudah penuh semua. Yang ada di bawah juga penuh, dan saya nggak ada tempat lagi. Jadi untuk selanjutnya saya mau panen ember yang hitam ini. Jadi ini sudah bisa siap panen karena udara yang ada di dalam sudah dingin, dan kompos-kompos ini udah berwarna hitam, kehitaman. Ini campur dengan sekam karena judulnya kemarin komposter ini ada penghuni yang amat sangat berguna untuk sampah-sampah saya, yaitu maggot. Jadi untuk mengantisipasi supaya nggak kelihatan, kan pasti kita geli ya bun, jadi saya kasih banyak-banyak ini sekam. Kemudian ada ini akar-akar dari pot, dan ini kan belum waktunya, pasti lama untuk menghancurkan akar-akar ini. Jadi nanti mau saya pindah dulu akar-akar ini di tempat plastik yang sudah saya sediakan. Saya tampung dulu di sini, lalu saya panen untuk komposnya ini saya panen. Lalu nanti ketika saya sudah ada sampah lagi untuk nih ada lalat. Nih lalat BSF. Dia sudah baru saja menetas. Ini jangan dibunuh karena dia amat sangat bermanfaat. Dia adalah pegawai saya yang dikirim Allah untuk membantu menghancurkan sampah-sampah ini, dan kotorannya amat sangat bermanfaat untuk nutrisi bagi tanaman, dan sampah-sampah yang sudah dia hancurkan amat sangat juga bermanfaat bagi tanaman bunga ataupun sayur mayur yang saya tanam. Nah ini dia mau ancang-ancang, dia mau terbang. Nih kelihatan nggak? Tuh. Ini adalah lalat BSF yang bentuk belatungnya yang kita awam, kita pasti menyebutnya belatung dia, atau disebut maggot. Itu dia lebih besar ukurannya dibandingkan belatung lalat hijau, dan dia amat sangat cepat untuk mengurai sampah-sampah ini menjadi lebih lembut dan hancur. Lalu sampah ini berubah menjadi berwarna hitam seperti ini. Nah ini di bagian bawah juga banyak sekali. Ini saya biasa nggak pakai kaos tangan, tapi harus pakai kaos tangan saat panen karena ini memang berhubungan dengan sampah. Nah ini saya jeda dulu, saya mau mengeluarkan sampah yang belum terurai di bagian atas. Ini sampah coklat yang belum terurai. Nanti sampah coklat ini akan berpindah ke bagian dasar. Begitu. Saya jeda dulu ya. Nah, ini setelah sampah coklat tadi saya bersihkan. Nih, kemudian saya tampung di sini. Ini tidak saya buang ataupun saya buat untuk isian pot, tapi ini nanti sebagai bahan. Ini adalah sampah coklat yang bagian atas, karena kemarin di dalam ember sampah saya ini, komposter saya, ada maggot cukup banyak, jadi saya tutup dengan sampah coklat ini begitu. Jadi kita nggak geli bun. Lalu saya siram dengan POC pada bagian atasnya, jadi sampah di bawah biar cepat hancur. Dan penampakannya seperti ini ya bun. Ini ada tanaman yang tumbuh. Aduh sayang banget nih kalau dibuang. Kita selamatkan saja di sini. Nih saya selamatkan di sini. Jadi tanam di sini. Bismillah. Mudahan kamu mau hidup ya. Lalu ini adalah penampakan kompos saya yang sudah jadi. Dia tidak beraroma busuk ya.
Dia aromanya segar, seperti aroma tanah yang terkena air hujan. Jadi seperti ini. Dan ini bagian dalamnya nih, saya bongkar. Tuh, alhamdulillah sudah jadi ya. Seharusnya bisa ditampung lagi di sini selama 1 minggu ke depan. Cuman saya butuh banget dengan tempat ini untuk menampung sampah saya lagi yang berikutnya. Jadi ini saya panen. Biasanya saya tampung di plastik-plastik seperti ini. Ini plastik bekas beras gitu. Saya tampung di sini. Lalu nanti ketika saya mau nanam, baru saya campur dengan media tanam yang bekas atau dengan media tanam yang sudah jadi seperti ini. Ini ada lalatnya yang menetas lagi, Insya Allah. Nih lalatnya, kita nggak boleh takut. Dia adalah makhluk Allah yang diciptakan agar terbang. Ayo terbang, belajar terbang. Di sini ya. Jatuh lagi. Karena lalat ini amat sangat bermanfaat bagi sampah-sampah, kita membantu banget. Ini sampahnya berumur 1 bulan sudah hancur dan siap untuk dipanen. Kalau ada maggot itu kita lebih cepat, Bunda. Jadi untuk pemanenan komposter ini lebih cepat ya, karena kita punya pekerja. Tapi kalau nggak ada biasanya agak lama, 2 bulanan baru bisa dipanen, karena pekerjanya sedikit ya. Paling pekerjanya kayak cacing-cacing kecil, kemudian semut, kadang ada kayak kaki 1000, itu jumlahnya kan nggak banyak, jadi mereka amat sangat kerja keras gitu. Tapi kalau ada kebetulan pas kemasukan maggot, walaupun agak geli, tapi justru sampah-sampah tersebut cepat terurai dan kita cepat panen gitu. Di sini ada yang menetas lagi. Nah, nih tuh lalat BSF-nya sudah menetas. Nih ada yang menetas lagi. Tuh, kelihatan kan? Ini sebentar lagi 5 menit lagi setelah sayap mereka kering, biasanya mereka akan terbang. Nah, di sini aja ya. Jangan di tangan saya. Nah, di sini saja tuh. Nih. Dan mereka akan terbang. Nah, sekarang mau saya panen dulu. Ini biasanya saya letakkan di plastik bekas seperti ini, saya tampung karena tempat saya sempit. Jadi saya tampung di dalam plastik seperti ini. Ini saya kasih contoh sebentar aja. Nah, ini saya panen, bismillah. Biasanya saya tampung gini aja, saya nggak angin-anginkan, karena nanti saat saya aplikasikan di dalam pot itu saya campur lagi juga kok sama tanah biasa atau tanah bekas tanam. Dan biasanya nggak langsung saya tanamin tanaman, tapi saya biarkan dulu selama 3-4 hari, bahkan seminggu saya biarkan dulu, agar kalau ada keasaman di dalam kompos ini bisa menguap dulu gitu. Jadi biar nggak panas di tanaman. Saya skip dulu videonya agar tidak terlalu lama. Nanti kita sambung lagi setelah sampah ini terpanen seluruhnya. Nah, ini penampakan setelah kompos tersebut saya panen ya. Jadi ini tempat medianya untuk menyimpan sampah atau komposter. Ini setelah dipanen, penampakannya seperti yang di dalam ini. Ini ada lubang-lubangnya, Bunda, seperti tempat komposter saya yang 3 di belakang saya ini. Cuman yang ini dia dilubangin di bawah, tapi saya tetap memberi sirkulasi udaranya di bagian atas. Karena sampah juga membutuhkan oksigen, karena di dalamnya juga banyak makhluk yang bekerja untuk mengurai sampah-sampah tersebut menjadi hancur ya, dan menjadi kompos yang bermanfaat bagi kita, bagi pekebun atau pecinta tanaman ya. Jadi di dalamnya itu ada air lindi, ini nggak bisa dibuka karena sudah lengket banget.
Bisa dibuka ketika benar-benar kering baru bisa dibuka, cuman nggak perlu dibuka. Saya biasanya nggak membersihkan ini karena kenapa saya nggak mau bersihkan lagi? Karena di sini itu di dalam ember ini sudah banyak mikroba yang nanti juga membantu menghancurkan sampah-sampah tersebut. Dan ini hasil dari sampah yang sudah saya panen. Alhamdulillah dapat 3 kantong beras ukuran 5 kilo dan 1 baskom kecil ini. Ada penghuni masih nih, ada cacing kecil, biar aja. Ada cacing kecil, tutup aja, kasihan dia. Nah, ini hasilnya komposnya. Saya biasanya saya beginikan aja karena keterbatasan ya, maksud saya keterbatasan tempat. Jadi saya biasa cuma gini aja, nanti dia menguap sendiri. Kandungan air di dalam sampah ini akan menguap. Yang di dalam sampah hitam ini menguap. Nanti tinggal dicampur dengan media tanam bekas atau dicampur dengan media tanam yang sudah jadi dan ditambah lagi dengan pupuk kandang. Dan ini adalah sumber nutrisi tanaman yang amat sangat bermanfaat. Intinya kalau kita sering mengolah sampah sendiri, kita tahu isi sampah itu apa, kemudian kita tahu prosesnya, gimana capeknya gitu kan. Jadi kita bisa menghargai apa yang jeripaya kita yang telah kita buat menjadi sesuatu yang insya Allah bermanfaat. Dan ini adalah sampah coklat tadi yang di bagian atas gini. Ini biasanya saya kasih contoh dulu. Ini biasanya saya letakkan di dasar. Ini biasanya langsung aja saya letakkan di bagian dasar agar nanti mereka terurai. Sekaligus sebagai penyaring ketika lindi turun ke bawah atau tanah yang kita letakkan di atas sampah coklat ini tidak langsung turun ke bawah, yang akhirnya menyumbat jalannya air lindi ketika kerannya kita buka. Nah, begini aja. Nanti ketika ada sampah saya cicil, saya letakkan di bagian atas dari sampah coklat ini. Begitu. Untuk tempat dari komposter ini nggak perlu dicuci Bunda, karena di dalamnya sini banyak sekali mikroba yang bermanfaat bagi kita dan mereka tidak terlihat karena dia adalah pekerja-pekerja kita yang cukup dibayar dengan sampah, nggak perlu dibayar pakai uang. Cukup sampai di sini dulu video saya panen-panen komposter yang ada di ember hitam ini. Semoga bermanfaat buat bunda-bunda. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya, serta jangan lupa juga share-nya agar video ini lebih berkembang dan saya lebih bersemangat lagi. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bunda-bunda cantik.